Satu kali datanglah beberapa utusan dari daerah namanya Bani Tamim. Daerah mana? Bani Tamim. Mereka datang beberapa orang, tidak disebutkan jumlah spesifiknya, tapi disebut cukup banyak rombongan. Rojali lah, rombongan jarang terlihat. Datang, tiba-tiba mereka manggil-manggil, karena taunya Nabi itu berumah tangga, rumahnya ini untuk istri-istrinya ada beberapa di sekitaran itu, maka setiap orang itu berada di depan pintu rumah-rumah tadi yang 9, terus manggil namanya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, bisa nggak keluar? Kami ingin menyampaikan pesan penting, kami ingin mengakui kenabian, ingin memujimu, ingin mendapatkan nasihat-nasihat. Ya Muhammad, keluar dong, gitu kan? Itu di depan pintu setiap orang dari rumah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu terjadi, turunlah kemudian surah Al-Hujurat ini merespon dua keadaan. Keadaan pertama, maka sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma kemudian memutuskan, pilih utusan, jangan semua teriak begitu. Pilih utusan satu. Maka langsung ditetapkan oleh sahabat Abu Bakar si X nanti yang menghadap Nabi. Umar mengatakan, jangan si X, ini aja si Y yang menghadap Nabi. Jadi Abu Bakar memilih A, Umar memilih B. Berdebatlah dua orang itu. Kata Abu Bakar, ini kamu milih orang ingin menyelisihi saya saja. Kata Umar, bukan, saya tidak ingin menyelisihi Anda, tapi Anda tahu karakter orang ini kalau ketemu Nabi nggak cocok, yang ini yang lebih pas. Maka terdengarlah perdebatan ini sampai ke Nabi. Dua orang sahabat mulia ini belum konsultasi ke Nabi, sudah memutuskan siapa yang harus berjumpa dengan Nabi. Standarnya kan gini dulu ya Bu ya, datang dulu ke Nabi, sampaikan ini ada tamu, orangnya banyak, yang kira-kira bisa berdialog dengan Nabi. Berapa orang ya Rasulullah? Siapa orangnya? Ibu kalau di kantor kan kepimpinan begitu kan, ada tamu kan laporan dulu ya. Ya Rasulullah, ada tamu. Dari mana? Dari Antapani misalnya kan. Berapa orang? Sekian. Mau diterima berapa? Siapa yang bisa datang? Sekian. Idealnya begitu. Nah, yang dua ini langsung memutuskan, belum konsultasi ke Nabi, perdebatannya terdengar ke Nabi. Maka turunlah kemudian ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yuk kita baca. Ibu boleh ikuti ya. Yang di luar juga silahkan boleh ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Sebentar, supaya dapat keberkahan Qur'annya, pahalanya, ada getaran kejiwanya, handphonenya turun, baca Qur'annya. Kalau enggak ikuti, atau lihat di handphone kalau ada ayat Qur'an, baca di situ, supaya barakahnya dapat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Gunnahnya tambah dikit.
Innallaha sami'un alim. Baik, satu ayat dulu ya. Mau dibahas detil atau dibahas ringkas? Baik, saya sudah kumpulkan 5 tafsir. Enggak, ini serius. 5 ini kemudian saya gabungkan supaya melengkapi apa yang akan kita urai. Dari 1 dari 5 ini saya bawakan yang singkatnya versi yang Tafsirul Jalalain, gitu ya. Tapi nanti saya coba lengkapi pelan-pelan insyaallah. Saya terjemahkan dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai, enggak usah diikuti, saya terjemahkan. Wahai seluruh yang menyatakan telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Janganlah engkau mengambil keputusan untuk mendahulukan keinginanmu daripada keputusan Allah dan Rasul. Wattaqullah, dan selalulah berupaya meningkatkan takwamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu, Allah itu maha mendengar apa yang kita ungkapkan, alim, maha mengetahui keadaan terdalam apa yang kita rasakan. Pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh yang telah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya berikan kaidah yang penting. Ilmu ini agak mahal ibu sekalian, mungkin jarang juga didapatkan dan kajiannya agak dalam. Fokus baik-baik. 1. Jika ditemukan ayat Al-Quran dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman, maka informasi yang disampaikan setelah kalimat itu menjadi ukuran tingkat keimanan kita yang mengaku beriman. Itu kaidah pertama. Jadi kalau ibu menemukan dalam Al-Quran ayat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, atau dibuka dengan kata iman walaupun tidak dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Misal Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Oke, dibukanya dengan iman. Maka informasi setelah kalimat ini itu menjadi ukuran tingkat keimanan seseorang. Kalau informasinya berupa perintah cepat dilakukan, ini menandakan imannya kuat. Kalau informasinya larangan, jangan dikerjakan, lalu ibu cepat tinggalkan, itu pun imannya kuat. Tapi sebaliknya, kalau setelah kata iman itu perintahnya tidak cepat dikerjakan, ada malas dilakukan, ini menunjukkan iman lemah. Contoh, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Setelah ada kata iman, ada informasi tentang menunaikan salat dengan serius. Salat. Maka penunaian salat ini sekaligus menjadi tanda kekuatan iman seseorang. 1, kalau ibu merasa beriman, mengaku beriman, pasti ibu sholat. Kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi dia tidak sholat, ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Untuk itulah nanti kita akan temukan sholat itu bahkan disebut dalam Al-Quran dengan kata iman. Itu ada di Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Salat disebut dengan kata iman. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi tidak salat, itu imannya langsung disoal oleh Nabi. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku shalah. Perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman itu lihat salatnya. Kalau dia meninggalkan salat, itu tanda belum ada iman dalam dirinya. Jelas? Baik. Kemudian saya mengatakan saya beriman. Bagaimana kemudian dengan imannya dia menunaikan sholat? Nanti turun ayat lagi. Nah ini yang paling dahsyat. Diturunkan pertama tentang ukuran waktu-waktu sholat. An-Nisa
Surat para ibu ayat 103 misalnya. Quran surah 4 di ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minin, bukan 'alal muslimin. 'Alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh, saya langsung ke ujungnya saja. Bagi orang beriman itu waktu-waktu sholat diketahui dan terjaga. Tadi subuh sholat tabu sabraha. Subuh. Jangan lihat ke sana atau sini. Jam berapa subuh tadi? 4:41, 4:35, 4:40 ya. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan para ibu berasal dari daerah yang berbeda, itu kan? Nggak apa-apa. Ya ambillah misalnya tengah-tengah lah, 4:45 misalnya ya. Misal 4:45. Ini cara ngukur iman begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:45. Ibu bangun. Ya Allah, sudah azan. Langsung ibu respon, siap sholat. Jika terjadi demikian, 4:45 azan, 4:45 ibu langsung respon, iman ibu standar. Nah, belum kuat. Suami ibu kerja, masuknya jam 8, datang pas jam 8, standar tidak? Standar. Kalau suami ibu datang dari jam 6, itu hebat. Dipanggil 4:45, Anda bangun dari jam 4, siap-siap dulu, wudu, pemanasan, tahajud dulu, istighfar, itu iman kuat. Bangun misalnya 4:10 WIB, waktu Indonesia bagian Bandung. Dipanggil 4:45, ibu baru sadar 5:44. Dibalik. Nah, ini bermasalah. Simpelnya begitu. Nah sekarang ayat ini dibuka dengan kata iman. Kembali ke Al-Hujurat. Ini saya agak dalam sedikit ya. Ya harfun nida linida il qaribi wal mutawassit wal ba'id. Ya huruf untuk memanggil dengan 3 jarak. Jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh. Disebutkan sekitar kurang lebih 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, ayyunya dalam i'rab itu munada, berfungsi menguatkan hukum. Haknya tanbih, untuk mengingatkan. Disebutkan kurang lebih sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina, isim mausul konjungsi, bentuknya jama, mencakup semua lintas gender, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, statusnya apapun. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Lalu dipasangkan dengan kata iman. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang saya terjemahkan dengan tafsir. Wahai semua yang telah menyatakan beriman kepadaku, kata Allah. Aku tak peduli dimanapun kau berada. Apakah merasa dekat denganku? Menengah imanmu tadi? Apakah engkau merasa jauh? Sehingga terkadang, maaf sekali, sangat sulit merasakan dan menunaikan perintahku. Aku tidak peduli siapapun engkau, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Aku ingatkan, aku kuatkan. Aku akan sampaikan informasi penting yang kalau ini dikerjakan akan menguatkan imanmu dan menjadikan engkau semakin dekat kepadaku. Makanya tidak ada satupun sahabat Nabi, laki-laki, perempuan, kalau turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, kecuali mereka langsung bergembira. Ada yang lompat, ada yang mengatakan syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, karena Allah akan menurunkan satu ayat informasi yang menandai penguatan iman seseorang dan membuat dia lebih baik dalam kehidupan. Apa informasi di Al-Hujurat ini? Merespon tadi sikap-sikap secara adab dan akhlak yang harus diberikan pedoman sehingga menjadi orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang beriman, yang ada di peristiwa ini nih. Sesuai dengan nuzul tadi ya, turunnya ayat. La tuqaddimu baina yadayillahi war rasul. Jangan cepat mengambil keputusan sementara Allah dan Rasul belum memutuskan. Siapa yang harus konsultasi ke Nabi?
Ini orang keperluannya apa? Nabi belum ditanya, sudah mengambil keputusan, dan engkau berdebat dengan itu sementara Nabi belum memutuskan. Kira-kira untuk siapa ayat pertama ini? Tadi yang saya sebutkan di awal, Abu Bakar dan Umar. Kejadian pertama ayat 1 terkait dengan peristiwa sahabat Abu Bakar dan